yang pernah dianugerahkan oleh Allah kepada semua nabi dan utusannya itu mazmunatun, berkumpul Pak, dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara mukjizatnya Nabiullah Ibrahim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki apa yang pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Berbicara mukjizatnya Nabiullah Sulaiman alaihi salam, Allah juga menganugerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan khatamul anbiya wal mursalin wa sayyiduhum, bahwa Nabi itu pemimpin dan penutup semua para nabi dan utusan. Maka apa yang ada pada diri nabi-nabi sebelum beliau, maka Allah letakkan juga di dalam diri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi diagungkan, dimuliakan, jami'u makhluqatillah, setiap semua makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-jamidat, sebagaimana kami sampaikan pada peringatan Maulid Nabi kemarin, bahkan ianya tidak hanya dimuliakan oleh malaikat-malaikat Allah, tetapi kullul jamidat, benda-benda mati, minal ma'iat, benda-benda cahir, benda-benda yang beku, al-akil wa ghairil akil, yang berakal ataupun yang tidak berakal, al-ashjar, pokok-pokok tanaman, al-akhjar, batu-batuan, al-khadrawat, yang hijau-hijauan, semuanya mengagungkan. Hum yu'azzimunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yatakallamuna bih, dan mereka berbicara, berdialog dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa khatabathul ahjar wa sallamathul ashjar. Nah, kemudian jin ini juga tidak ketinggalan Pak. Hamba-hamba Allah yang diciptakan, yang dikatakan ia adalah alamul jin. Dan jin-jin ini diantara makhlukatillah, makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ianya juga tidak ketinggalan. Mereka juga merupakan syawahid, saksi, di mana mereka juga menyaksikan kenabian yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka yu'minuna billahi wa birrasulih, wa ba'duhum yakfuruna billahi wa birrasulih. Sebagian di antara mereka ada yang mendatangi Nabi meminta untuk diajarkan agama Islam ini, kemudian mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'duhum yakfuruna, dan sebagian mereka juga ada yang ingkar terhadap kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin ini seperti manusia, Pak. Nah, seperti apa kisah-kisahnya? Majmu'atul Qissati, kumpulan kisah-kisah yang direkam oleh para ulama ahli sejarah yang menceritakan, mengisahkan tentang bagaimana kehadiran jin dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebelum kita bahas satu persatu, kita lihat surah Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ma di sini manafiyah, untuk meniadakan, Pak. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan. Apa yang tidak diciptakan oleh Allah? Al-jin wal ins. Allah menyebut jin dahulu, baru kemudian manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, bukan wa ma khalaqtul insa wal jinna. Wa hadhil ayah tadullu alaina, ayat ini memberikan pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahwa penciptaan dua makhluk ini, jin dan manusia, maka lebih dahulu jin, Pak, baru kemudian diciptakan manusia. Sebelum diciptakannya oleh Allah Nabiullah Adam alaihissalam, Allah sudah menciptakan malaikat, Allah sudah menciptakan syaitan laknatullah, Allah sudah menciptakan jin. Baru kemudian Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Maka disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dan tidaklah diciptakan oleh Allah jin dan manusia ini illa,
Kecuali Pak, ketika Allah menggunakan kalam an-nafi, maka ada kalimatul isbatnya, illa, kecuali, liya'budun, hanya untuk beribadah. Wa qala al-imamu Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, ketika beliau menjelaskan surah Adz-Dzariyat ini Pak. Wa umumur risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini menunjukkan keumuman risalah, ajaran syariat yang dibawa oleh Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya bukan hanya untuk kalangan manusia, akan tetapi haddut taklif, beban syariat ini juga dibebankan kepada makhluk Allah yang namanya jin Pak. Jadi jin itu sawaun bisawain, sama dengan manusia dalam haddut taklifnya, dalam beban hukum syariatnya. Kita disuruh beribadah, mereka juga beribadah Pak. Maka wa ba'duhum, dan sebagian mereka dikatakan wa yuqalu min ahlil jannah wa ba'duhum yuqalu min ahlin nar. Dan mereka juga dikatakan sebagian mereka nanti ada yang mendapatkan nikmat di akhirat, dan sebagian mereka juga nanti akan mendapatkan azab di akhirat. Ada satu pertanyaan Pak, Ustadz, bagaimana kalau jin dan setan ini kan diciptakan daripada api, kemudian dibakar di dalam api, apakah mereka juga merasakan sakit? Wa khuliqatul jannu mim marijim min nar. Dan jin-jin itu diciptakan daripada api Pak. Nah, bagaimana api dibakar dengan api? Logikanya manusia ini wa khuliqal insanu min tin, dan diciptakannya oleh Allah manusia ini dari tanah liat Pak. Tanah Bu. Kita ini diciptakan dari tanah. Cuman kalau di tepi jalan itu ada tanah tuh, kita ambil nih. Terus kita bleng-bleng, kita bulat gitu, terus kita keringkan untuk ngelempar kepala gini pamannya. Itu kira benjol enggak Bu? Benjol enggak kira? Padahal kita tanah itu juga itu tanah. Logika syariatnya begitu. Jadi seperti itulah nanti jin itu juga ketika diiqab, diazab oleh Allah, mereka juga akan merasakan sakit. Maka yang melakukan ketaatan, maka mereka mendapatkan nikmat, dan mereka yang kufur sama dengan manusia, maka mereka juga akan mendapatkan al-iqab min indillahi ta'ala. Nah, sekarang yang pertama Pak, wafdul janni ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, utusan jin yang datang khusus menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 hadis riwayat, ada yang sahih, ada yang hasan, juga ada yang dhaif, yang kami nukilkan dari beberapa kitab-kitab literatur, kitab-kitab yang muktamad yang membahas mengenai kehidupan jin Pak. Al-Hafidh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, beliau mengarang satu kitab yang khusus membahas tentang kehidupan jin Pak. Nama kitab beliau adalah Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan Pak. Jadi kalau pengen jadi praktisi keilmuan mengenai jin, harus membaca kitab ini Pak. Jadi kalau pengen kenal jin itu kitabnya ini Pak. Ini namanya Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan. Satu kitab yang memang spesifik membahas tentang jin. Dari apa diciptakannya jin itu, seperti apa kehidupannya jin, berapa umurnya jin, apakah mereka menikah atau tidak, seperti apa makan minumnya jin, kemudian bagaimana kalau ada riwayat mengatakan bahwa jin itu menikah dengan manusia, manusia menikahi jin, apakah ini muskil atau tidak, semua dibahas oleh Al-Hafidh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan. Jadi kalau mau kenal jin ini kitabnya Pak, saya referensikan ini Pak. Yang pertama, rombongan jin yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon izin pagi ini tak terlalu panjang saya ceramah Pak, karena agak drop sedikit, kurang ini. Mungkin kena angin laut juga kayaknya nih Pak Haji. Jadi tadinya mau nggak berangkat, cuman udah terlanjur janji sama Ustadz Mujib,
Berangkat tak berangkat, sakit tak sakit, wajib berangkat Pak. Tapi kalau diajak mancing sehat juga ini nanti Pak. Ini masalah juga nih masalahnya. Ngaji sakit, kalau mancing sehat ini penyakit juga nih. Ya Pak ya. Ada jinnya gitu berarti. Berarti perlu diruqyah lah kalau begitu Pak. Jadi kena jin laut berarti ini Pak. Hantu aik kata orang Jambi masalahnya. Wa qadima wafdul jinni ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Muhammad inha ummataka ayastanju bi azmin aw rausatin fa inna Allah azza wa jal ja'ala lana fiha rizqan fanahan nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Hadis ini dinukil oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' ala Sarhil Muhadzab, tepatnya juz 2 halaman 116. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Jadi suatu hari datang rombongan Pak. Ini beberapa riwayat saya bacakan semuanya. Yang pertama yang menjelaskan ada rombongan jin. Ia datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, faqalu, maka mereka mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inha ummataka, tolong ya Muhammad, kau cegahlah umatmu itu daripada apa? Ayyastanju bi azmin aw rausatin, agar mereka tidak cebok istinja menggunakan tulang atau kotoran. Kemudian apa kata mereka? Fa innallaha azza wa jalla ja'ala lana fiha rizqan. Ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dari dulu sudah menjadikan dua benda ini rizki bagi kami. Tulang, kotoran Pak. Al-azmu war rausah. La furiqa rausatul adami au rausatul hayawani. Baik itu kotoran manusia atau kotoran hewan. Jadi jin itu makanannya satu tulang, kedua kotoran Pak. Baik, hadis yang kedua. Wa qadima wafdul jinni ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Muhammadu inha ummataka ayastanju bi azbin aw rasatin fa inna Allah ta'ala ja'ala lana fiha rizqan. Faqala fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahmatullahi alaih dalam kitab Jami' Sunan Abu Dawud. Para ulama ahli hadis mengatakan waqala al-muhadditsuna bi anna hadzal hadis hadisun sahihun. Termasuk hadis ini disahihkan oleh salah satu seorang ulama kontemporer yaitu Syekh Al-Albani, mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih Pak, dalam kitabnya Sahih Abu Dawud. Pernah datang rombongan dari kalangan jin ini menjumpai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Pak. Yang isi redaksi hadis ini juga sama dengan apa yang kami sampaikan di awal yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, karena satu perawi dari jalur yang sama, yaitu daripada jalur min tariqi Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud, sama-sama dari perawi dari jalur Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yaitu tentang berita yang dibawa oleh jin dan permohonan mereka kepada Nabi agar Nabi melarang umatnya untuk menggunakan tulang dan kotoran untuk beristinja. Selain kotoran itu tidak bisa menghilangkan najis, dan itu disebutkan ar-rausah ini min ta'amil jani, salah satu makanan pokok dari kalangan jin Pak. Ini kalau lihat hadis ini, jadi manusia itu paling nikmat. Makanya ahsanun nas, ahsanul makhlukat, sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah itu manusia Pak. Kita makan enak, Masya Allah. Kalau tak enak aja kadang kita tak selera Pak. Coba kalau jadi jin ini Pak, tulang. Nah kita dagingnya, mereka tulangnya Pak. Nah artinya apa? Waqala asyarihu hadal hadis.
Ulama yang mensarah hadis ini mengatakan wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimus sahabata wa yubayyinu lahum ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Sesungguhnya atau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu yu'allimus sahabata radhiyallahu anhum ajmain, mengajarkan, Pak. Wa yubayyinu lahum, dan menjelaskan setiap perkara-perkara penting di dalam kehidupan mereka, baik itu yang berkaitan fidinihim dalam urusan agama, wa dunyahum atau dalam perkara urusan akhirat mereka. Hatta fi umuril istinja'i, sampai dalam urusan yaitu istinja, toharoh. Jadi toharoh ini dia ada dua, Pak. Toharotul ma'iyah, toharoh yang sifatnya menggunakan air, kal wudu wa ghuslil jinabat, seperti mandi, wudu, itu toharotul ma'iyah. Yang kedua, toharoh yang sifatnya tidak menggunakan air, kat tayamumi, seperti tayamum, wal istinja'i, dan istinja. Dalam bahasa Indonesianya istinja itu kalau kami dulu kenalnya cebok, Pak. Nah, orang Arab fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika lam yujad alma, tidak dijumpai air, maka mereka menggunakan batu, Pak, atau sesuatu yang keras. Maka dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita dilarang untuk beristinja menggunakan tulang dan juga menggunakan kotoran. Alasannya kalau tulang ini ada madorot, takutnya melukai. Yang kedua, kalau kotoran ini tidak menghilangkan, wala yungkin najasah. Selain dua alasan ini, tulang dan kotoran ini ianya merupakan makanan pokok daripada kalangan jin, Pak. Kira-kira kalau kita punya makanan, Bu, dikotorin sama orang, marah nggak kira-kira? Udah ada tulang nampak begitu dibuat istinja pula, yang punya makanan itu marah apa tidak? Makanya banyak orang kesurupan lah, kesambet lah, ini karena kesalahan mereka juga sebetulnya. Faqad bayyana lahum ma yastanjuna bih wa ma la yanbaghi al istinja'u bih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan hukum istinja ini untuk tidak menggunakan beristinja dengan tulang atau kotoran. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, wa fi hadzal hadisi yahki Abdullah ibnu Mas'udin, Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud dalam hadis ini mengatakan, menjelaskan anna wafdan minal jinni, sesungguhnya utusan daripada jin, ay jama'atun minal jinni, maksudnya kelompok daripada jin, qadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mendatangi Nabi, wa talabu minhu sallallahu alaihi wasallam tolaban, dan mereka menghendaki hal yang penting dalam kehidupan mereka kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengatakan faqulu ya Muhammad inha ummataka ayastanju bi'adwin aw rasatin, cegahlah umatmu untuk tidak menggunakan tulang-tulang dan kotoran untuk beristinja di kalangan mereka. Wahiyar raji'ud dawabi warausuha, artinya kotoran yang keluar daripada kemaluan hewan-hewan. Fa inna Allah ta'ala ja'ala lana fiha ay min hadhil asya rizqan ay bimakna ta'aman. Maksud daripada perkataan jin bahwasanya Allah menjadikan dua perkara itu merupakan rizki, ay bimakna ta'aman lana, yaitu makanan bagi kami, Pak. Dalam kitab Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan wa naqala al-Imamu As-Suyuti dengan riwayat yang hampir sama, tetapi di riwayat ini disebutkan jin itu makanannya tulang atau kotoran, Pak. Wasyarabuhu, dan minumnya itu asap, aduhon, Pak. Jadi jin itu paling suka asap. Dan jin walaupun suka asap, jin gak mau asap rokok, Pak. Enggak, ini serius ya, Pak. Walaupun ini riwayat mukhtalaf, tapi para ulama ahli sejarah banyak mengutip jin itu suka tulang,
suka kotoran, suka asap. Makanya kalau ada orang makan itu Pak, mohon maaf, jin itu ikut nengok Pak. Dia nungguin tulang itu Pak. Yang masalah itu hamba-hamba Allah ini Pak, makan tulang ayam pun dikeremes juga tulangnya itu Pak, dikenyah-kenyah juga, sampai som-som yang di dalam itu habis, dilepehkan udah lembut. Jin tuh nengok, ih lokek sangat Pak Lung ini katanya. Hai, awak nunggu tulang pun tak dapat juga, pelit, dedekut sangat orang ini Pak. Masya Allah, tabarakallah. Sisakan untuk mereka Pak. Ini tulang pun dihancurin. Yang kedua, asap Pak. Coba. Dan jin termasuk makhluk Allah yang sangat yuhibbud dukhon, menyukai asap. Walaupun dukhon ini juga ada yang mengatakan maknanya rokok, tetapi para ulama ketika menjelaskan ad-dukhon yang disukai jin ini bukan asap rokok Pak. Mereka menyukai asap yang wangi. Pertanyaannya adalah, kalau ada hamba Allah masih ngerokok itu lebih cerdas mana dengan jin Pak? Loh jin aja milih loh Pak. Loh serius sih? Enggak, ini bercanda aja. Saya tanya Pak, saya punya teman ahli perokok Pak, itu hebat kalau ngerokok, dihisap dari mulut, bukan dari mulut keluarnya, dari hidung Pak, disedot begini, nanti mulutnya ditutup begini, terus keluarnya dari sini. Saya mikir ini hidung apa knalpot, saya mikir nih, Masya Allah nih. Lo jin aja milih, masa kita rokok asapnya kita hisap, kita begitu Pak. Jadi ternyata lebih hebat jin kan begitu Pak. Kalau begitu besok kita ngirup asap kemenyan aja begitu Pak. Makanya orang-orang tua di Jawa itu, orang ngapak itu rokoknya baunya luar biasa, pakai rokok kelembak. Bapak tahu kelembak? Bakonya yang ada aromanya itu. Oh ini berarti sudah sekelas dengan jin ini berarti. Ini serius Pak ini. Wa qad warada fi sahihi Muslim an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu aidan annal jinna lama ata wafduhum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu zada. Di dalam riwayat Imam Muslim dan di riwayat yang lain juga disebutkan, Al-Imam As-Suyuti ketika menjelaskan surah Al-Jin Pak, ketika menjelaskan datangnya rombongan utusan ini, beliau mengatakan 7 orang, bukan 7 orang, 7, kalau jin ya Pak, 7 orang jin begitu, ya namanya orang jadi jin ya, 7 jin Pak. Kalau orang kan manusia. Ada sab'atun nafar, 7 jin yang datang kepada Nabi, dan mereka ini jin yang disebut oleh Nabi SAW sebaik-baik jin Pak, yang datang daripada tanah Nasibin. Ada yang mengatakan Nasibain, ada yang mengucapkan Nasibin, yaitu perbatasan Irak, kalau sekarang tepatnya daerah Mosul Pak. Ini yang datang kepada Nabi SAW mengadukan perkara-perkara penting dalam kehidupan mereka. Nah dalam riwayat yang lain disebutkan mereka datang di waktu subuh, menjumpai Nabi pada waktu itu Nabi sedang sholat subuh. Mereka nungguin Nabi selesai sholat. Waktu itu Nabi membaca surah Ar-Rahman, dan ketika Nabi membaca surah sampai fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan nikmat Allah yang mana lagi yang akan kalian dustakan, maka jin-jin ini tersentuh Pak, dan mereka kemudian beriman kepada Rasulullah SAW. Ini sebagian riwayat disebutkan seperti itu. Nah kemudian setelah menyampaikan, ya Rasulullah ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu bahwa aku ini diberikan rizki oleh Allah bil azmi war rausah, yaitu berupa tulang dan kotoran. Faqala lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu mereka kemudian minta tambahan. Dari dulu kami ini diberikan rezeki oleh Allah cuman tulang ya Muhammad ya Rasulullah, sama kotoran.
mohonlah engkau tambahkan melalui engkau, agar Allah menambahkan rizki ini supaya lebih begitu. Faqala lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, mengabulkan permintaan jin-jin ini, lakum kullu azmin dzukira ismullahi alaihi yaqa'u fi aidikum aw farama yakunu lahma. Setiap tulang-tulang yang dimakan oleh manusia yang ketika memakannya membaca bismillah, terus kemudian tulang itu ada di tangan kalian, maka Allah akan mengembalikan daging-dagingnya melebihi daripada daging yang dimakan oleh umatku. Dan ini anugerah Allah bibarkati doain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berkahnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jin itu awalnya makanannya tulang sama kotoran, cuman mereka minta fasa'aluhu zada, mereka minta tambahan ke Nabi. Nabi berdoa kepada Allah, kemudian disebutkan oleh Nabi kepada mereka, lakum kullu azmin, dan untuk kalian semuanya setiap tulang, dzukira ismullahi alaihi yaqa'u fi aidikum aw farama yakunu lahma. Nah ini kemudian setelah jin ini pergi, Nabi bersabda kepada para sahabat, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanukum, ay bimana al jin. Jadi wahai sahabatku semuanya, kalian jangan menggunakan tulang-tulang itu sesekali untuk beristinja. Fa innahuma ta'amu ikhwanikum, karena sesungguhnya kotoran dan tulang itu makanan pokok bagi saudara-saudara kalian. Nabi menyebut ikhwan. Ta'amu ikhwanikum, makanan daripada saudara-saudara kalian. Jadi jin itu kalau muslim Pak, itu saudara Pak. Al muslimu akhul muslim. Muslim dengan muslim yang satu itu saudara. Hattal jan, sampai jin pun kalau mereka muslim, Nabi katakan ta'amu ikhwanikum, makanan pokok saudara-saudara kalian. Nah kemudian riwayat yang terakhir Pak, riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah atau yang dikenal dengan Abdurrahman ibnu Sakhrin, nama asli beliau radhiyallahu an. Suatu hari annahu kana yahmilu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idawatan liwadu'ihi wa hajati. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan, di situ ada Sayyidina Abu Hurairah. Waktu itu Abu Hurairah bawa al-idawah liwadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu wadah tempat untuk membawa air ketika Nabi wudu atau menunaikan hajah, qadful hajah. Nah kemudian dalam riwayat para ulama mengatakan ini awal-awal Abu Hurairah radhiyallahu an mengikuti Nabi Pak. Makanya Nabi bertanya, man hadza, siapa yang ini? Faqala ana Abu Hurairah ya Rasulullah, aku Abu Hurairah ya Rasulullah. Faqala abghini ahjaron astanfidu biha, kalau begitu tolong engkau wahai Abu Hurairah carikan aku batu-batu. Ahjar jamak, beberapa batu, aku akan menggunakannya untuk bersuci. Wala ta'tini bi azmin wala bi rausa, dan ingat jangan engkau cari atau kau bawakan kepadaku tulang, wala ta'tini bi azmin wala rausatin, dan jangan juga kau datangkan kotoran. Maksudnya kotoran onta yang kering kah, kotoran domba yang kering. Kalau domba nggak bisa, biasanya onta yang agak besar tuh onta. Kalau kami kecil dulu sapi Pak. Waktu kami kecil umur 7 tahun itu juga menggembala sapi Pak. Kalau Nabi menggembala kambing, kami menggembala sapi Pak. Kalau musim kemarau itu belalang itu banyak banget di sawah itu. Nah kami bakarnya itu bukan pakai kayu Pak. Jadi kotoran sapi yang udah kering itu kami bakar merupuk begitu Pak. Gurihnya luar biasa itu Pak. Itu zaman kecil. Loh, itu keras dan itu bisa untuk menghilangkan kotoran, cuma tak boleh oleh Nabi. Kenapa? Satu, najis, yang kedua ia makanannya jin Pak. Dan satu-satunya negara yang mengolah kotoran sapi itu hanya satu, India Pak. Saya pernah baca satu berita di YouTube, di share oleh salah seorang teman, orang India itu manusia yang yu'azzimunal baqar, memuliakan sapi Pak. Dan kalau kita lihat videonya jijik juga, kotorannya itu untuk apa namanya Pak, Faisal ya, untuk Faisal, bukan Faisal, Faisal.
Kalau Faisal, untuk Faisal Pak ini, yang nama Faisal tersinggung pula ini. Faisal itu nama orang, bukan Faisal, Faisal Pak. Jadi dilaporkan semua begitu. Dan itu alasan mereka, akhdul barokah, tafaulan, mengambil barokahnya sapi Pak. Tidak cukup untuk melaburkan di badan mereka, mereka juga menggunakannya untuk dikonsumsi. Jadi kalau kering itu digoreng Pak, dikasih tepung. Serius ini ibu-ibu ini. Bahkan sekarang pemerintah India memfasilitasi membuat dodol yang berbuahan bakunya kotoran sapi Pak. Dan itu rasanya, kata testimoninya, aroma telek sapinya itu udah tak ada lagi Pak. Serius ini. Hati-hati kalau impor makanan dari India, jangan jatuh dodol telek sapi itu Pak. Jadi orang-orang India itu ini bukan membuli Pak, berarti mereka selevel dengan jin ini Pak. Loh kan jin makan telek sapi, mereka juga makan telek sapi. Udah diciptakan oleh Allah sebaik-baik makhluk, tapi mereka kembali kepada kerendahan martabat. Mereka disediakan oleh Allah ta'aman wasyaraban, makanan yang mulia, tetapi mereka memilih makanan yang hina. Nah ini yang terjadi sekarang ini Pak. Nah kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, di riwayat yang kami nukil dari beberapa riwayat kitab-kitab yang muktamad, setelah Nabi menunaikan hajat beliau, Abu Hurairah radhiyallahu an yang mulia mencari batu Pak. Dan aku, kata Abu Hurairah, aku bawa batu-batuan itu dengan bajuku di ujung batu. Jadi kalau beliau pakai gamis begitu, gamisnya dinaikkan ke atas untuk bawa batu. Nah setelah Nabi selesai, aku, kata Sayyidina Abu Hurairah, menghampiri Nabi. Nah ini hadis dipahami oleh para ulama dalalatan bahwa Sayyidina Abu Hurairah itu memang orang yang kuat di dalam menghendaki ilmu Pak. Ketika disampaikan oleh Nabi, ya Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, jangan kau datangkan kepadaku satu tulang, yang kedua kotoran. Sambil nyari batu itu Sayyidina Abu Hurairah ini mikir Pak, kenapa Nabi nggak boleh mendatangkan dua benda ini? Ini pasti ada sesuatu hal ini. Ini menunjukkan Sayyidina Abu Hurairah itu orang yang kuat dalam menghendaki kefahaman. Makanya beliau aksarur rawatil hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Kenapa? Beliau orangnya apa Pak? Kritis gitu loh Pak. Ya, berpikir kritis, betul Bu ya, kritis. Saya takutnya kritis itu masuk UGD itu kritis juga masalahnya. Nanti salah pula saya bahasa Inggris saya. Kritis Pak. Jadi sambil nyari batu itu mikir, ini apa ini? Kok Nabi melarang saya mencari tulang atau kotoran? Setelah Nabi selesai, batu sudah diletakkan di samping Nabi, Abu Hurairah minggir. Setelah Nabi selesai, Abu Hurairah mengejar Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau larang aku mendatangkan, mencarikan tulang sama kotoran ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi SAW menjawab, fa innahuma, karena sesungguhnya dua benda itu adalah makanan daripada kalangan jin. Ini alasan Nabi kenapa Nabi tidak mau dicarikan tulang sama kotoran. Nah kemudian di riwayat yang lainnya Pak, wahtalafa'al ulama fi annal jinna hal yakuluna wa yashrabuna amla. Pertanyaannya adalah apakah semua jin itu makan dan minum Pak? Ini ziyadatul bayan di dalam kitab Luqatul Marjan fi ahkamil jan Pak. Ulama berselisih paham apakah semua jin itu makan dan minum atau hanya sebagian Pak. Walil ulama fi hadhil mas'alah salati salah satu akwalin. Ulama ada tiga pendapat Pak menyikapi jin ini apakah makan dan minum. Awalan anna jami'al jinni ya'kuluna wa yasrabun. Pendapat yang pertama mengatakan semua jin itu makan minum seperti manusia. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, anna jami'al jinni la ya'kuluna wa la yasrabun. Ulama kelompok yang kedua mengatakan semua jin ini tidak makan dan tidak minum.
Pendapat yang ketiga, anna kisman minhum ya'kulu wa yasrab wal kismul akhar la ya'kulu wa la yasrab. Yang ketiga, ada jin yang diciptakan oleh Allah mengkonsumsi makanan, ada jin yang sebagian lagi dia tak layak kuluna wa la yasrabun. Mereka tidak makan, tidak minum. Ini pendapat yang ketiga. Wa qad i'tamada al-qailuna ala anna kisman minal jinni la ya'kuluna wa la yasrabuna ala ba'dil ahadits. Adapun riwayat yang menjelaskan bahwasanya jin itu ada yang makan dan tidak minum, ada yang makan, ada yang minum, ada yang tidak makan, ada yang tidak minum. Itu adalah keterangan daripada Nabi SAW. Wa qala Nabi wa khalaqallahul jinna salasata asnaf. Allah menciptakan jin itu ada 3 golongan, Pak. Jadi jin itu ada 3 kelompok, ada marganya, Pak. Jadi ada 3 jenis jin itu. Yang pertama sinfun hayyat wa aqarib wa khosasul ard. Jin yang diciptakan oleh Allah bentuknya seperti binatang buas. Ada jin itu yang diciptakan oleh Allah bentuknya seperti kalbul aswad, anjing hitam. Ada jin itu yang diciptakan oleh Allah seperti ular. Maka mereka ini yakuluna wa yasrabuna. Yang seperti ini makan dan minum, Pak. Yang kedua, wasinfun karihi fil hawa. Allah juga menciptakan jin tinggalnya di al-hawa, itu udara. Jadi yang terbang-terbang begitu, Pak, menyatu dengan angin, dengan udara. Ini jin yang kelompok kedua. Nah, kelompok yang kedua ini la yakuluna wa la yasrabun. Dia seperti angin, seperti udara. Ini jin yang kedua. Karihi fil hawa. Jadi seperti angin yang dihembus oleh di udara, betul Pak, di udara. Nah, ini jin yang kedua. Yang ketiga, wasinfun alaihim al-hisab wal iqab. Yang kedua, jin yang diciptakan oleh Allah memiliki bentuk, ada tangan, ada kepalanya juga, ada badannya juga. Ini sepakat. Ulama mengatakan semua ini yakuluna wa yasrabun. Seperti manusia. Nah, siapakah yang pernah melihat bentuk wujud aslinya jin? Hanya 1 orang, Pak. Sepakat ulama, manusia yang diizinkan oleh Allah untuk melihat suratul asliyah, bentuk aslinya jin, itu hanya Nabi SAW. Selain itu tak bisa, Pak. Kalau ada makhluk Allah yang bisa melihat, hamba-hamba Allah yang bisa melihat jin, itu sudah tagyirus surah. Jinnya merubah bentuk min wujudihil asli. Artinya bukan wujud aslinya. Dan orang yang pernah bisa melihat wujud aslinya jin itu hanya Habibuna Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Hurairah ketika nyungguin harta zakat itu, jin atau setan itu sudah berubah bentuk. Ala suratil adami, berbentuk manusia, dan itu bukan bentuk wujud aslinya, Pak. Jadi kalau ada orang ngaku pernah melihat jin, wahuwa kadzab, kecuali hanya Nabi SAW. Jadi kalau lihat bentuk wujud asli jin, ini perkara yang hanya diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau ada ular masuk kemudian kita bacain, disuruh Nabi membacakan ayat-ayat yang sifatnya ayat-ayat perlindungan atau ayat-ayat ruqyah, kok dia pergi, berarti dia jin, Pak. Ada ular masuk rumah, terus kita bacain ayat kursi, kok kemudian dia pergi, insya Allah itu jin. Kalau ada ular masuk ke dalam rumah, dibacain ayat kursi, nggak pergi, berarti bukan jin. Bapak ambil kursi di depan, lemparkan ke dia. Kenapa? Ini jin, ular betulan begitu. Jadi kalau dibacain ta'awud, dibacain ayatul mu'awidzatain, surah mu'awidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kok pergi, insya Allah itu jin. Tapi dibacain sampai capek dia masih nongol gini, pukul aja, Pak. Daripada dia matuk kita. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, seperti apa kisah-kisah yang berkaitan dengan jin bersama dengan kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana kebersamaan jin ini membersamai kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini. Udah suruk aja ya. Oh, saya tadi rencana tidak sampai suruk, rupanya panjang juga cerita pagi ini, Pak. Baik, walafu minkum. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.